Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, putra putri ibu yang soleh dan soleha. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar MTS Negeri 1 Pangandaran. Mari kita semua tingkatkan lagi prestasi belajar kita. Insya Allah ibu selalu mendoakan putra putri ibu semuanya menjadi putra putri ibu yang soleh dan soleha. Insya Allah sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan Ananda semuanya, nama Ibu Tita Astria. Ibu adalah guru BK kelas 9 di MTS Negeri 1 Pangandaran. Ananda semuanya, putra-putri ibu yang soleh dan soleha, kelas 7 MTS Negeri 1 Pangandaran. Mari kita pelajari bersama mengenai kesetaraan. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Sedangkan kesetaraan sosial bisa juga diartikan sebagai tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Contoh kesetaraan sosial antara lain yang pertama, seorang guru memperlakukan muridnya sama dan adil, tidak memandang latar belakang muridnya, tidak memandang dari kemampuan muridnya tersebut. Yang kedua, orang tua memperlakukan putra-putrinya secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, seorang polisi yang memperlakukan seluruh masyarakat secara adil dan tidak memandang latar belakang dari orang tersebut. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman yang menyebabkan antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, banyaknya kesetaraan yang harus kita ketahui dalam perbedaan sosial di masyarakat. Apa saja bentuknya? Mari kita pelajari bersama. Kesetaraan yang pertama ialah kesetaraan sebagai warga negara, yaitu adanya hak dan kewajiban yang sama, adanya hak di bidang ekonomi, warga negara harus memiliki pekerjaan yang layak, begitupun pada hak warga negara di bidang sosial dan politik. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara ialah membela negara, mempertahankan keamanan dan persatuan negara, serta kewajiban mentaati hukum. Kesetaraan yang kedua ialah kesetaraan ras, di mana Indonesia itu terbagi dari 3 bagian, yaitu Barat, Tengah, dan Timur, yang tentu saja memiliki masyarakat yang berbeda. Sehingga sangat penting adanya kesetaraan ras agar hidup rukun antar ras dan jauhnya sikap diskriminasi. Kesetaraan yang ketiga ialah kesetaraan suku bangsa, di mana Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural, masyarakat majemuk. Pentingnya menetapkan kesetaraan suku bangsa berdasarkan karakteristik budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya ini seperti adanya bahasa, seni, kepercayaan, dan makanan minuman khas daerah masing-masing. Kesetaraan yang keempat adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender itu masih sering terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok, suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Sedangkan tujuan dari kesetaraan gender ialah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu.
Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender itu sendiri, setiap individu perlu menghindari adanya sikap diskriminasi. Diskriminasi apa itu? Ialah sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Untuk itu, mari kita saling menghargai persamaan gender untuk menghindari sikap diskriminasi. Ananda semuanya, putra-putri ibu yang soleh dan soleha, kelas 7 MTS Negeri 1 Pangandaran. Untuk kesetaraan yang kelima ialah kesetaraan pekerjaan atau profesi, di mana setiap individu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya nelayan, guru, TNI, Polri, wira swasta, petani, serta wirausaha. Nah, dalam kehidupan pekerjaan itu memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Tidak semuanya memiliki keahlian yang sama. Keahlian tersebut akan menentukan jenis pekerjaannya. Dengan adanya perbedaan, pekerjaan tersebut akan mempengaruhi perilaku sosialnya. Sebagai contoh, nelayan dan petani. Mereka sama-sama bekerja, akan tetapi tempat, cara, dan hasil yang diperolehnya berbeda. Untuk itu, perlu adanya kesetaraan agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok di antara masyarakat yang berbeda jenis pekerjaannya. Kesetaraan yang keenam ialah kesetaraan pendidikan. Perbedaan sosial yang dilihat dari jenjang pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat, yaitu tingkat pendidikan yang sangat tinggi seperti profesor dan dokter, kemudian pendidikan tinggi seperti sarjana, kemudian pendidikan menengah seperti tingkat SMA atau MA, kemudian pendidikan rendah seperti tingkat SD atau MI, dan tingkat SMP atau MTS. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan paling rendah ialah buta huruf. Kelima tingkat pendidikan ini dapat dengan mudah kita temukan di wilayah Indonesia. Adanya perbedaan tersebut harus disetarakan, misalnya melalui program beasiswa bagi siswa berprestasi dan pemerataan tingkat pendidikan di wilayah Indonesia. Kesetaraan yang ketujuh ialah kesetaraan agama. Secara garis besar, agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, selama masyarakat kita saling mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati hak masing-masing umat, maka kerukunan itu mampu terjaga di lingkungan masyarakat. Seperti halnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta yang dibangun berhadapan yang mampu menandakan kesetaraan umat beragama. Ananda semuanya, putra-putri ibu yang soleh dan soleha, kelas 7 MTS Negeri 1 Pangandaran. Untuk kesetaraan yang terakhir ialah kesetaraan penghasilan, di mana setiap orang yang sudah bekerja memiliki tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Penghasilan ini ditentukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Adanya perbedaan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang sebenarnya. Nah, sehingga perlu adanya penerapan prinsip kesetaraan di masyarakat. Ananda semuanya, putra-putri ibu yang soleh dan soleha, kelas 7 MTS Negeri 1 Pangandaran. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kesetaraan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kesetaraan adalah sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban sebagai sesama manusia. Adapun permasalahan yang masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat umumnya disebabkan oleh sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, yaitu yang kita kenal dengan diskriminasi.
Untuk itu, Ananda semuanya, setelah kita belajar mengenai sebuah kesetaraan, kita betul-betul melaksanakan dengan sungguh-sungguh tentang sebuah kesetaraan dan untuk menghindari adanya diskriminasi. Terima kasih Ananda semuanya. Kita tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.